Ibu tahu itu jam tangan merek RM ya Bu ya? Tidak tahu. Tidak tahu, oke. Tahu harganya 11,7 miliar rupiah? Tidak tahu. Tidak tahu juga. Saya mau tanya dulu sebelum saya tanya ke putra Ibu ya. Bagaimana ceritanya sampai akhirnya kemudian dikembalikan? Cerita... Ibu, jaraknya jauh antara rumah Ibu dengan rumahnya Ahmad Saroni? Tidak terlalu jauh. Berapa meter? 1 kilo? 2 kilo? 1 kilo. 1 kilometer. Di Tanjung Priok juga ya? Betul. Oke. Dan anak Ibu ada di rumah terus? Dan tidak, dia lagi main bola sebenarnya pada saat itu. Sore, karena menjelang sore dia lagi main bola di lapangan tempat sekitar di daerah kita juga. Oke. Seperti itu. Jauh dengan rumahnya Ahmad Saroni? Nggak cukup jauh karena memang sama aja 1 kiloan. Ya, sekitaran situ Mas, sekitaran situ Mas. Nah, kebetulan sempat saya cari anak saya ada di kerumunan itu, sempat ketemu, saya suruh pulang. Tapi akhirnya saya ya pulang juga karena saya udah ngeliat terlalu rame gitu di situ. Saya pulang. Saya dan anak saya pertama juga pulang. Udahlah pulang, udah terlalu rame Mas. Apa Bang, masa di sini kita pulang aja lah, cari aman. Karena rumah kita cuma ngeliat tuh orang terlalu banyak kan, terlalu banyak yang datang dari mana-mana Mas Aiman pada saat itu. Kita pulang. Tapi kita juga nyari anak kita yang kedua, karena kemana nih anak ini, kok anak ini nggak pulang? Justru gitu. Kenapa jadi adanya di keramaian itu? Ternyata mereka sama teman-teman main bola pada nontonin. Oke. Ke sana akhirnya. Kejadiannya mereka ke sana ke tempat Pak Ahmad Saroni itu, yang karena mereka kan mau tahu aja gitu loh Pak Iman, mau tahu gitu apa sih yang terjadi gitu. Anak namanya anak remaja, mau usia umur SMP, 14, SMP kelas 2, mau umur 14 tahun gitu. Jadi hanya mau tahu kebetulan. Nah, kronologinya terjadinya aku sempat tanya gitu kan. Aku tanya, "Kak, kenapa ini kok kamu bisa menemukan jam ini?" Jadi pada saat terjadi penjarahan, akhirnya terjadi penjarahan itu banyak sekali massa yang mengambil barang, dan satu orang itu tidak mengambil satu barang gitu Bang. Mungkin banyak sekali barang yang saya dapat apa nih, dapat apa gitu kan. Nah, di saat itu dia itu jam barang itu mungkin kayak terjatuh gitu kan, karena terlalu rame. Mungkin bisa dilihat video rame, ada banyak yang ngambil, jam itu jatuh dan dia hanya mengambil itu dapat tasbih dan jam. Tasbih dan jam? Ya. Dari mana? Kan itu jam terjatuh kayak misalnya ada seorang atau bapak-bapak atau aku juga nggak paham, dia udah bilang ngambil. Jadi dia itu pun bawa barang banyak banget, jatuh-jatuh saya ambil. Oke, ada tasbih sama jam tersebut. Iya, karena dia, saya tanya, "Kamu dapat apa, Kak?" Saya tanya, "Kamu dapat apa?" Sebelum saya tahu di viral, ternyata dia ada viral. Ada yang ternyata setelah saya tahu, saya cari tahu juga, ada anak yang bikin vlog biasa Pak, buat biar rame aja. Mungkin pada saat itu kan banyak sekali yang live yang apa di Instagram. Jadi dia tanya kepada anak saya, "Lu dapat apa? Dapat apa? Dapat jam." Dinotis lah mungkin sama orang-orang yang akhirnya viral sampai viral ini gitu. Ternyata harganya 11 miliar itu yang jadi viral gitu. Dan tahunya kalau itu dibawa oleh anak Ibu? Karena memang dia bawa. Cerita maghrib itu, selepas maghrib. Jadi pas mau maghrib dia pulang, saya tanya, "Kamu ngapain sampai sore?" Saya bilang gitu, "Dari tadi dicariin, disuruh pulang, kenapa tidak mau pulang?" Aku bilang gitu, "Enggak, ikut-ikutan aja begini-gini." "Terus kamu ngapain? Kamu dapat apa?" Itu aku belum tahu. Aku justru tahu dari tetangga. "Bun, coba tanyain, si kakak dapat apa?" Gitu kan. Tadi katanya dibilang tuh dapat jam. Coba tanyain. Aku tanya, "Emang bener Kak dapat apa?" Dia keluarin. Dapat jam, dapat tasbih. Aku bilang, "Udah, kamu pulang mandi dulu deh, sholat dulu deh, mau maghrib masalahnya." Nah, selepas maghrib